Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan K News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan K News. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Boruto episode 224 berjudul Legenda Kucing Monster yang akan rilis pada 14 November 2021. Untuk sekedar informasi, cara penulisan monster kucing pada judul episode 224 cocok dengan julukan yang diberikan kepada Nibi, monster berekor dua atau mata tabi. Namun tentu itu bukan mata tabi, melainkan ini mengacu pada Wasabi, di mana kekuatannya didasari kekuatan kucing atau Neko Kaburi. Sedangkan sudah dibagikan pratinjau USJ minggu ini untuk Boruto episode 224. Pertandingan ujian Chunin kedua, genin yang bertanding adalah Iwabe Yuino dan Wasabi Zuno. Menurut Boruto episode 224, ada iklan promosi untuk episode ke depan. Pratinjau teks menampilkan judul episode depan, Legenda Monster Kucing, akan rilis 14 November. Teks atas berbunyi, Iwabe versus Wasabi. Teks utama, ujian akhir dari ujian Chunin adalah pertarungan 1 lawan 1. Pada pertandingan kedua adalah pertarungan Iwabe dan Wasabi. Mereka melakukan yang terbaik untuk menunjukkan banyak cara dari kemampuan yang telah mereka tingkatkan. Tapi sebelum itu, patut kita bahas mengenai kekuatan dua karakter ini. 1. Iwabe Yuino. Iwabe merupakan murid terkuat di akademi, itu pun sebelum Mitsuki bergabung. Walaupun sangat kuat dalam bertarung, kemampuan akademiknya terbilang jelek, hingga dia telah mengulang akademi sebanyak 2 kali sebelumnya. Iwabe bisa lolos tahap pertama berkat bantuan dari Denki. Namun untuk ujian tahap kedua, Iwabe mampu mengatasi itu dan lolos secara mandiri. Di Boruto episode 152, Iwabe adalah yang pertama bisa memisahkan kopi dari susu. Menurut Sakura, pelajaran ini bisa membantu untuk dipraktekkan memisahkan racun dari tubuh korban. Dengan ini, kita tahu bahwa Iwabe memiliki potensi untuk menjadi ninja medis. Jika kita ingat, Iwabe adalah pengguna elemen tanah atau Doton. Jutsu Doton yang sering dipakai adalah Doton Doryuheki. Teknik ini membuat gundukan tanah yang lurus ke depan. Tentu saja jutsu ini bisa memecah belah musuh yang menyerang secara berkelompok. Entah apalagi jutsu baru yang dipelajari Iwabe nantinya pasti akan diperlihatkan pada episode ini. Selain Doton, Iwabe bertarung menggunakan senjata layaknya tongkat bernama Jo. Rupanya ini bisa dikolaborasikan dengan teknik Doton. Tentu saja diprediksi nantinya akan ada kombinasi baru untuk serangan ini. Apalagi di episode terakhir, Iwabe tidak menunjukkan latihannya, atau bahkan dia tidak berlatih sama sekali. Namun jangan salah sangka, pastinya akan ada kejutan lain dari jutsu Iwabe di episode ini. Karena di ujian Chunin kali ini, akan banyak jutsu baru hasil pengalaman mereka dalam misi selama ini. Untuk sebuah tekad, tentu saja Iwabe diketahui sangat ingin menjadi Hokage. Dia mengagumi sosok Naruto dan mempunyai tekad kuat yang sama dengan Sarada. Persaingan menjadi Hokage terlihat jelas di antara mereka. 2. Wasabi Zuno. Jika diingat, Wasabi lolos karena bantuan dari Namida. Dia mendengarkan apa yang Namida katakan pada tahap pertama, sehingga di ujian tulis dia berhasil lolos. Namun sayangnya, Namida tidak lolos pada tahap kedua. Dilansir dari blog Boruto Nesia blogspot.com, Wasabi mempunyai teknik hebat bernama Neko Kaburi. Neko Kaburi seringkali digunakan untuk menyampaikan pepatah, yaitu serigala dalam pakaian domba. Merupakan sebuah pepatah yang menggambarkan seseorang yang menyembunyikan niat jahat mereka di balik kepalsuan kebaikan dan penampilan fisik. Kemungkinan besar hal ini berkaitan dengan judul episode ini, yaitu Legenda Monster Kucing. Di sini Wasabi diprediksi akan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sesuai pepatah itu, kemungkinan kekuatan penuh Wasabi di luar prediksi kita. Untuk mengaktifkan Neko Kaburi, Wasabi yang mengenakan hoodie dan akan membuka gulungannya. Setelah merapal segel tangan yang dibutuhkan, dia akan terbungkus cakra yang memberinya ciri khas kucing, seperti ekor, telinga, serta kuku yang memanjang. Teknik ini mampu meningkatkan kecepatan Wasabi secara pesat. Bahkan kecepatan yang memungkinkannya untuk menyaingi kecepatan Metali. Ini membuat Wasabi disebut shinobi tercepat di kelasnya. Selain itu, dalam episode 37,
Wasabi dijelaskan juga telah mengeluarkan 4 jutsu pada satu episode. Bukan hanya kemampuan tempur, Wasabi bisa menggunakan ninjutsu medis untuk menyembuhkan luka. Meskipun dia dianggap tidak cocok untuk melakukan itu, dia juga mampu melakukan kerja sama ninjutsu dan fuinjutsu secara efektif, serta dapat menggunakan keduanya untuk membatasi gerakan seseorang dan memperluas kemungkinan ini bersama dengan sesama pengguna. Jika mengacu Tsubaki yang harus kembali ke negeri besi, tentu saja hanya Wasabi yang tersisa dari tim 15, tentunya untuk menjadi Chunin. Tekad Wasabi pasti besar untuk memenangkan pertandingan ini, karena Wasabi harus mewakili tim 15 untuk menjadi Chunin, selain Tsubaki yang akan pergi. Lain halnya jika Tsubaki nantinya tidak jadi pulang ke negerinya. Meskipun demikian, kita masih harap-harap cemas. Apakah Tsubaki akan bisa mengalahkan Denki nantinya? Mengingat dari awal ujian Chunin, tampak Denki yang paling sering muncul dan disorot oleh sutradara. Bisa jadi Denki justru yang akan menang. Mengingat pastinya senjata Sais Ninja adalah topik utama dalam ujian Chunin kali ini. Jika terjadi kemenangan Denki, ini mewakili tema dari ujian Chunin kali ini. Bagaimana jika menurut kalian? Sedangkan sudah ada bocoran untuk 4 anime Boruto ke depan. Bocoran resmi yang dibagikan oleh akun Twitter Organic Dinosaur. Beberapa di antaranya. 1. Ringkasan anime Boruto episode 224 berjudul Legenda Monster Kucing yang akan siaran pada 14 November. Sinopsis ini awalnya diterbitkan di Animedia Magazine. Pertandingan berikutnya dalam ujian akhir dari ujian Chunin adalah Iwabe melawan Wasabi. Mereka memiliki semangat persaingan yang kuat, karena mereka berdua biasanya memiliki banyak bentrokan satu sama lain. Namun di sini Iwabe bingung dengan perilaku Wasabi. Untuk beberapa alasan, Wasabi menjadi luar biasa. Namun dia tampak tidak hidup seperti biasanya. Sebenarnya, Wasabi merasa hancur oleh tekanan. Sampai baru-baru ini, klan Izuno memiliki rekam jejak yang buruk dan kurang dalam hal pencapaian. Sebagai wakil dari klan mereka, Wasabi merasa terbebani oleh harapan mereka. Di sini Wasabi telah secara gegabah memutuskan menembus batas kemampuannya sendiri, dan dia tampaknya telah menyerah. Melihat Wasabi dalam suasana hati seperti itu, Iwabe kemudian kehilangan kesabaran. Episode ini dikerjakan oleh Studio Fortune. Jika demikian, kemungkinan akan ada banyak adegan percakapan dan bahkan mungkin flashback. Klan Izuno diprediksi akan dibahas lebih banyak di sini. Tentu saja adegan pertarungan akan terjadi, namun kita tidak bisa berharap untuk adegan aksi yang keren di episode ini. 2. Ringkasan anime Boruto episode 225 berjudul Pertarungan Antar Teman Dekat yang akan siaran pada 21 November. Sinopsis ini awalnya diterbitkan di Animedia Magazine. Format ujian akhir adalah pertarungan yang sebenarnya. Pesaing yang tersisa melanjutkan permainan mereka, pertandingan persahabatan, dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk melawan satu sama lain. Dan sekarang, pertandingannya antara Uchiha Sarada versus Chocho. Pertandingan antara Uchiha Sarada versus Chocho telah dimulai. Tentu saja, genin lain yang berpartisipasi dalam ujian Chunin juga hadir. Kawaki yang diundang oleh Naruto, serta Shinki dan rekan-rekannya. Mereka melihat untuk mengamati dari desa Sunagakure. Mereka semua memperhatikan pertandingan itu. Mereka berdua, Sarada dan Chocho, berjanji untuk melakukan pertarungan serius. Sementara itu, mereka tampaknya berimbang. Semua orang menahan nafas untuk mengantisipasi saat mereka mengawasi pertarungan dengan seksama. Dengan mereka berdua berada di level yang sama dalam hal kemampuan mereka. Lalu apa hasil dari pertarungan antar teman dekat ini? Episode ini akan dikerjakan oleh Studio Pierrot dan Jiwo Animation. Dengan demikian, dipastikan adegan aksi di episode ini akan melebihi pertarungan sebelumnya. Sarada sudah sangat berkembang. Dia melalui banyak pelatihan dan pengalaman, bahkan menguasai Chidori. Sedangkan Chocho dia juga jauh berkembang, memiliki kekuatan Super Chocho, akan bisa berguna di pertandingan ini. Di antara teman baik, pastinya endingnya juga menarik untuk disaksikan. 3. Ringkasan anime Boruto episode 226 berjudul Samurai versus Alat Sains Ninja yang akan siaran pada 28 November. Sinopsis ini awalnya diterbitkan di Animedia Magazine. Pertandingan individu ujian akhir sedang berlangsung.
dan pemenangnya telah diumumkan satu demi satu. Hanya ada beberapa pertandingan tersisa. Namun, Boruto dan Mitsuki belum muncul di tempat. Tapi pada tingkat ini, keduanya mereka akan didiskualifikasi jika tidak datang. Dan itu membuat Sarada merasa cemas. Sementara itu, selanjutnya pertandingan adalah antara Denki versus Tsubaki. Ninja punya cara bertarung yang berbeda dibandingkan dengan samurai. Tsubaki memiliki kelebihan sendiri dan kemampuan. Dia di sini akan berhadapan dengan Denki, seseorang yang telah mengembangkan alat ninja ilmiah buatannya sendiri dan menggunakannya ke dalam pertempuran itu. Penggunaan alat ninja ilmiah versus seorang samurai. Pertandingan turnamen yang unik akan segera dimulai. Episode ini akan dikerjakan oleh Studio Pierrot dan Maru Animation. Otomatis keseriusan dari sutradara dengan menempatkan Pierrot di episode ini menandakan memang benar senjata size ninja benar-benar disorot. Efek Tsubaki yang memiliki teknik pedang yang kuat melawan senjata yang bisa mengalahkan Metal Lee. Tentu ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Apakah Denki akan bisa mengalahkan Tsubaki nantinya? 4. Ringkasan untuk anime Boruto episode 227 berjudul Tim 7 dan misi terakhir mereka. Siaran 5 Desember 2021. Sinopsis ini awalnya diterbitkan di Animedia Magazine dengan Sarada sebagai komandan mereka mulai sekarang. Sudah diputuskan Sarada, Boruto, dan Mitsuki sekarang akan melakukan misi sebagai tim 7 karena Konohamaru tidak akan bersama mereka dalam misi. Mereka bertiga merasa sedikit kesepian. Sementara itu, Konohamaru telah pergi melakukan misi dengan sepupunya bernama Mirai. Namun Mirai baru saja kembali ke desa dengan keadaan diambang kematian. Seharusnya menjadi misi sederhana. Lalu ketika Mirai kembali sadar, dia melaporkan bahwa keadaan telah berubah dari awal harapan misi mereka. Jadi, diputuskan untuk Konoha mengirim bala bantuan ke lokasi Konohamaru. Bala bantuan itu tidak lain adalah anggota tim 7. Episode ini akan dikerjakan oleh Studio Mouse. Dengan demikian, kecil kemungkinan adegan aksi yang besar pada episode ini. Musuh baru akan muncul di episode ini. Apakah ini terkait dengan Outer Kara, Inner Kara yaitu Kode, atau musuh baru yang akan muncul? Jelasnya, jika Sarada belum bangkitkan 3 Tomoe. Jika bukan saat versus Jojo, mungkin musuh kali ini memancing bangkitnya 3 Tomoe dari Sarada. Sosok Amado di anime Boruto sangatlah misterius, bahkan sampai saat ini belum terungkap asal-usul dan tujuan sebenarnya dari Amado. Padahal jika di manga, sudah lama sejak Amado berada di Konoha. Namun bahkan Konoha tidak menyelidiki atau menanyakan asal-usul dari Amado ini. Banyak sekali yang berusaha berteori apa tujuan dari Amado yang sebenarnya. Salah satunya adalah akun Twitter dari Hidden Leaf. Di cuitannya dia membagikan teorinya mengenai sosok Amado ini. Dia membagikan itu dalam bahasa Inggris yang kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Intinya ini adalah teori dan bukanlah info resmi, jadi kalian jangan salah sangka. Lalu apa teorinya? Mari kita simak. Dia mengatakan bahwa apa yang telah diberitahukan kepada kita tentang karma putih kode adalah sebuah kebohongan total. Rencana karma Amado yang sebenarnya jauh lebih jahat daripada yang dia ingin semua orang percayai. Akun Twitter Hidden Leaf tampak akan menyajikan bukti dan kalian akan memutuskannya sendiri. Mulai dari penciptaan karma non-wadah ini. 1. Jigen menekankan bahwa dia membutuhkan hanya satu wadah dan tidak seperti Amado. Kata tidak seperti Amado ini merupakan tanda tanya. Jigen tidak punya pilihan. Setelah Jigen mendapatkan Kawaki, kita diberitahu bahwa Jigen pergi untuk wadah kedua, yaitu Kode. Tidak ada yang terlalu mencurigakan sejauh ini. 2. Ini kebetulan bahwa anak kedua ini bernama Kode. Pilihannya pertama, bangun dengan bentuk warna karma yang benar-benar unik. Kedua, tidak mati meskipun ritualnya gagal. Sebagai catatan, ini adalah ritual yang sama, yang kegagalannya telah membunuh begitu banyak anak-anak. Amado telah menghitung korban. Itu hanya menjadi lebih aneh di sini. 3. Jadi, siapa yang menceritakan kejadian yang sangat kebetulan dari Kode yang menerima karma uniknya itu? Siapa yang memberitahu kita bahwa ternyata Jigen yang memberikan padanya seseorang yang pingsan dan bahkan tidak ada? Oke, ini cukup bukti yang tidak langsung. 4.
kami diberitahukan bahwa setelah Otsutsuki dihidupkan kembali, transfer ke wadah berikutnya segera dimulai. Ini adalah aturan karma yang ketat. Semua karma, wadah lainnya menghilang pada saat itu. Tentu saja, ketika Ishiki dihidupkan kembali, karma kode tidak kemana-mana, tapi dia bukan wadah. Jadi tidak ada masalah di sini. 5. Tentu asal dari karma misterius unik ini, kebetulan adalah: pertama, karma ini tidak cukup untuk menjadi wadah, untuk dihapus saat Ishiki bangkit. Kedua, karma ini masih cukup menjadi wadah, untuk memanggil jiwanya setelah kematiannya. Shikamaru pasti merasakan keanehan sedang terjadi. Bagaimanapun, sekarang bukti terkuat yang sebenarnya Shikamaru pernah katakan. Shikamaru pernah berkata, jika Jigen menanamkan karma padanya, lalu kenapa karma tidak menghilang saat dia bangkit? 6. Kode entah bagaimana memperoleh kekuatan murni dari Ishiki, tapi dia tidak mengalami otsutsufikasi. Ini menjadi tanda tanya besar. Dia memiliki karma bersamaan dengan Kawaki. Karma benar-benar bekerja dengan menimpa data pemilik tubuh. Jadi di mana kekuatan Ishiki dalam kode? Apakah hanya di tinta hitam di tangannya? 7. Tapi tunggu dulu, kode menjadi jauh lebih kuat dengan karmanya. Jadi ada sesuatu yang ditimpa dalam data tubuhnya. Tapi kami tahu, tidak ada yang berasal dari Otsutsuki. Bukti paling sederhana adalah bahwa Ishiki tidak menganggapnya sebagai kandidat pengorbanan untuk pohon dewa. Ditambah betapa kerasnya dia memerintahkan untuk pemusnahan Aida. Mungkin untuk menutupi semua ini. 8. Apakah ada pilihan yang layak? Jika Jigen entah bagaimana tidak memberikan kode karmanya, mari kita lihat. Satu-satunya donor potensial lainnya yang memberikan karma adalah seorang ilmuwan yang terobsesi dengan mengungkap rahasia karma, yang ingin memberi Kawaki karma hanya untuk senjata yang sama persis dengan kode. Ini semakin menarik. 9. Ketika Ishiki muncul dari karma putih kode, karma menunjukkan efek kepanasan. Ini seperti alat ninja ilmiah selama ini, layaknya Dipa Delta dan sejenisnya. Bukan bagaimana karma normal bertindak, layaknya Kawaki. Ini terlihat seperti teknologi Amado bagi kita dan bukan teknologi Otsutsuki. 10. Semua yang dikatakan Amado tentang kode menggambarkan dia sebagai orang yang mudah dimanipulasi, dan menggemakan apa yang dikatakan penampakan Ishiki kepadanya dalam chapter manga baru-baru ini. Bayangannya bahkan lebih kuat, dengan Amado mengatakan bahwa kode tidak terlalu pintar, dan Aida mengatakan kode hanya tidak tahu apa-apa. Benang merah lain tentang penampakan jiwa Ishiki, kode tampak menanyakan nama orang-orang yang mengkhianati Ishiki. Dan Ishiki gagal untuk mengatakan satu orang yang memulai seluruh kematiannya, yaitu Kashin Koji, seseorang yang hanya diketahui oleh Ishiki asli yang masih hidup, tapi yang Amado menganggap dia sudah mati. Dan waktunya kita untuk merekap semuanya. Jika Anda masih kecewa dengan kisah resmi dari karma putih, Anda pasti percaya akan 3 hal ini. 1. Kode mendapat karma yang benar-benar unik dari Ishiki, meskipun ritualnya telah gagal, tanpa saksi mata kecuali Amado. Hal ini dalam keadaan yang sangat kebetulan. 2. Karma kode memberinya kekuatan murni Otsutsuki Ishiki, meskipun membuatnya hanya 0% Otsutsuki. 3. Karma kode adalah bukan dari ilmuwan yang terobsesi dengan karma, dan ingin memberi Kawaki dugaan karma non-wadah yang sama. Itu merupakan 3 poin penting jika dipilah secara cerita resmi. Sedangkan Kishimoto suka merujuk pada mitos dan cerita rakyat Jepang. Jadi kami akan menyelesaikannya dengan sangat cepat dengan itu. Mitologi dan lampiran folklore pertama. Ishiki memanggil Amado dan Momoshiki adalah rubah. Rubah dikenal karena satu hal di atas segalanya di Jepang. Jika itu orang, petunjuk tentang tujuan sebenarnya Amado. Mitologi atau cerita rakyat lampiran kedua. Amado diberi beberapa ciri khas dari Amano Jaku, seorang yokai yang terkenal, dengan cerita di mana ia menipu seorang anak untuk membuka pintu rumah mereka, lalu membunuh mereka dan memakai kulit mereka. Mereka juga menggoda orang untuk mewujudkan keinginan terdalam dan tergelap mereka. Sedangkan lampiran mitologi dan cerita rakyat ketiga, penggambaran Amano Jaku, yang paling terkenal adalah kemungkinan karakter bernama Amano dari Urotsuki Doji. Amado atau Amano
memiliki beberapa kesamaan yang cukup lucu. Seperti rekan kerja yang memproyeksikan intel ke dinding, itu sama untuk mereka. Jadi, akun Twitter Hidden Leaf bertanya kepada Anda, apa yang lebih mungkin bahwa semua hal di atas memiliki penjelasan sederhana? Atau bahwa Amado adalah orang yang memberi kode karma putih itu, menjadikannya wadah Amado, hanya untuk kemudian memutuskan dia lebih suka mencuri Kawaki dari Isiki. Lagi pula, dengan kata-kata Amado sendiri, Amado pernah berkata, itu karena faktor yang paling penting dari karma adalah memilih target yang tepat. Namanya adalah wadah. Jika benar, bisa jadi cerita akan berbalik 180 derajat dari sang musuh yang merupakan Otsutsuki. Kini memang benar-benar musuh sejati adalah ilmuwan gila, pencipta senjata Saiz Ninja. Jika demikian, alur cerita Boruto benar-benar menuju ke arah modern ke depannya. Namun itu semua adalah teori dan spekulasi. Belum ada pernyataan resmi dari pencipta. Konten yang dibuat untuk hiburan dan membuat kita berpikir ke depannya. Selain pembahasan itu, saya pribadi akan membuat teori lain mengenai obsesi Amado untuk membuat karmanya sendiri. Seperti yang kita tahu, di mana Amado meneliti lebih jauh ke senjata ninja ilmiah. Dia membantu Jigen atau Isiki untuk mencari wadah yang cocok. Seperti pembahasan sebelumnya, Jigen hanya memerlukan satu wadah untuk dirinya. Namun entah kenapa kode juga ditanamkan karma. Akun Twitter Hidden Leaf di sini curiga bahwa Amado yang membuat karma kode menjadi unik. Bagaimana tidak, Amado bisa memanipulasi karma dari Kawaki menjadi senjata. Tidak menutup kemungkinan karma kode juga hasil dari pengetahuannya. Apalagi ciri dari karma putih, dia tampak mengeluarkan asap seperti senjata Saiz Ninja. Menarik cerita sedikit ke belakang, kita tahu bahwa Delta merupakan wanita cyborg. Diketahui dia memiliki sebuah drone, di mana di dalam drone itu menyimpan kesadaran dari Delta. Meskipun tubuh pertama Delta hancur, namun kesadaran Delta bisa ditransfer atau dipindah ke tubuh keduanya. Tentu saja ini merupakan prinsip yang sama dengan karma. Tanpa kita sadari, Amado sudah menciptakan karma versi senjata Saiz Ninja. Namun diprediksi, drone itu hanyalah percobaan awal dari Amado. Kemungkinan besar Amado sudah membuat penyempurnaan untuk karyanya itu, dan kini sudah dalam tahap sempurna. Itu sebabnya Amado tidak memerlukan Jigen atau Isiki lagi, dan mengkhianatinya. Kembali ke pembahasan sebelumnya, Amado yang meneliti lebih lanjut karma dari Jigen, kemungkinan berhasil membuat karmanya sendiri. Ini ditandai bagaimana Amado bisa memanipulasi karma dari Kawaki. Karma bisa digunakan sebagai senjata saja. Mungkin saja ada maksud lain untuk Amado. Ini berkaitan dengan karma ilmiah penelitiannya sendiri. Tentu untuk mengubah dan memodifikasi karma, harusnya hanya bisa dilakukan oleh sebangsa Otsutsuki. Namun jika Amado sudah mencapai tahap itu, tidak diragukan lagi, Amado mengetahui lebih banyak mengenai komposisi dari karma, dan tidak menutup kemungkinan teori sebelumnya bisa saja terjadi. Selain itu, kita berharap kedepannya Orochimaru juga ikut meramaikan masalah ini. Orochimaru adalah ilmuwan jenius, dan dia pastinya selalu mengikuti perkembangan zaman. Ini dibuktikan bagaimana terciptanya manusia cloning, yaitu Mitsuki. Masih hidupnya Orochimaru kemungkinan dipersiapkan untuk canon kedepannya. Masih berkaitan saat Boruto sudah remaja. Hal ini bisa saja terjadi, mengingat Orochimaru tidak mati, dan masih beberapa kali disorot, baik di anime maupun manga. Kita tunggu saja peran Orochimaru saat Boruto remaja nantinya. Kembali lagi ke Amado. Lalu apa tujuan terbesar dari Amado sebenarnya? Apakah dia ingin menghidupkan putrinya yang sudah mati? Jika kita ingat, Amado tampak sebatang kara hidup di dunia ini. Dia mengaku memiliki putri, tapi sudah lama mati. Menurut teori pribadi kami, tidak mustahil jika keinginan Amado adalah menghidupkan kembali putrinya. Pernah Isiki mengatakan akan mengabulkan permintaan Amado. Jika benar, mungkin maksud Isiki Amado akan terjebak pada Mugen Tsukuyomi dan hanya memimpikan hidup bahagia bersama putrinya. Amado yang sangat pintar, bisa saja menginginkan hal lain. Jika masuk akal, Amado telah menyimpan kesadaran putrinya dan ingin suatu saat menghidupkan putrinya secara nyata. Bukan seperti Edo Tensei, Amado mungkin ingin menghidupkan putrinya dengan media karma, sehingga putrinya akan sepenuhnya kembali hidup. Namun itu hanyalah salah satu dari sekian banyak teori tujuan Amado.
Tentu saja banyak teori lain yang memungkinkan. Kita hanya bisa menunggu untuk keputusan itu. Sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan K News.